Jumpa lagi dengan saya Prasetyo Jatibiono. Di video presentasi hari ini saya akan mempresentasikan tentang Next Generator Network atau NGN. Apakah itu NGN? Mari kita simak bersama-sama. NGN dirancang untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur infocom abad ke-21. Jaringan tidak lagi diharapkan bersifat TDM, melainkan sudah dalam bentuk paket-paket yang efisien. Namun dengan cost terjaga, NGN harus mampu mengelola dan membawa berbagai macam traffic sesuai kebutuhan customer yang terus berkembang. Salah satu perangkat pendukung dalam NGN adalah SoftSuite. SoftSuite merupakan arsitektur terbuka dan terdistribusi yang memungkinkan jaringan mendukung layanan suara, data, dan multimedia dari perangkat pelanggan ke jaringan inti dan mendukung interworking jaringan dengan aplikasi yang dapat menyediakan kombinasi layanan suara, data, dan multimedia tersebut. Ini yang bagian yang dapat Anda lihat adalah yang terdapat pada NGN, perbedaan internet dan PSTN. Arsitektur NGN disusun dalam blok-blok kerja yang terbuka dan bersifat open system. Ada service and application, ada control and signaling, dan transport. Blok atau transport membawa bukan hanya bagian media yang berupa data, suara, dan gambar dari customer, tetapi juga membawa sinyal-sinyal dari blok-blok lainnya. Control dan signaling melakukan pengendalian dengan bertukar informasi permintaan, panggilan, dan polisi network, serta mengirimkan perintah-perintah yang sesuai kepada blok transport untuk menyampaikan media data dan sebagainya ke tujuan yang benar sesuai polis yang ditetapkan. Sedangkan blok service and application berisi aplikasi-aplikasi network dalam bentuk software yang mendefinisikan layanan yang diberikan, fitur yang disediakan, dan pengaturan-pengaturan lain, termasuk billing. Integrasi jaringan dalam NGN. Ada transport data. Karakteristiknya broadband network yang menghantarkan data paket dengan secara efisien, scalable, memungkinkan diferensiasi dalam satu sistem, serta mampu diakses secara mobile. ATE mempunyai cost atau diferensiasi. IP skalabilitas. IP MPLS, DWDM MPAS, MP lambda S. GMPLS menyediakan network yang secara keseluruhan mampu menangani bandwidth besar dengan cost yang konsisten serta pengendalian penuh dan terintegrasi. Signaling, pemisah kanal data dengan signaling, CCS7. Efisiensi network yang lebih baik, memungkinkan pembentukan IN dengan berbagai layanannya. Signaling untuk multimedia dapat menggunakan suite H323 yang distandarkan I2 atau SIP yang distandarkan IETF. H323 adalah rekomendasi ITU T untuk komunikasi multimedia berbasis paket. Dapat kita lihat di sini bagian daripada H323. Protokol H325 atau RAS, Registration, Admission, and Status, untuk permintaan panggilan dari terminal atau gateway ke gatekeeper GK. Dari data di dalam GK diketahui hak akses user atau perangkat yang melakukan permintaan hubungan melalui GK ini. Jika permintaan disetujui, RAS membuka sesi komunikasi Key 931 dengan ujung lawan. Protokol Key 931
untuk setup panggilan seperti protokol yang digunakan oleh telepon, PSTN, atau ISDN, termasuk transfer dan penerjemahan nomor-nomor telepon. Jika semuanya berjalan baik, akan dibuka sesi H245 dari ujung ke ujung. Untuk hubungan VoIP IP yang lebih sederhana, sebenarnya bagian dari H225 sudah cukup untuk melakukan setup tanpa H931. Protokol H245 untuk melakukan setup network, termasuk memeriksa kapabilitas yang tersedia, menyusun hubungan master, slave jika diperlukan, membuka kanal logika atau paket, dan memberikan deskripsi serta alamat untuk paket RTP dan RTCP bagi pertukaran data percakapan. Protokol RTP, Real Time Transport Protocol, untuk menyampaikan data dari ujung ke ujung selama komunikasi berlangsung. RTP dienkapsulasi oleh UDP, kemudian oleh IP. UDP hanya memberikan fasilitas multiplex dan checksum, sehingga RTP harus memiliki fasilitas info identifikasi, pengurutan paket, dan monitoring. RTP merupakan standar dari IETF. Protokol RTCP, Real Time Transport Control Protocol, merupakan metode pengendalian bagi RTP yang dilakukan RTCP adalah memberikan feedback atas kualitas distribusi data, serta membawa nama kanonik bagi sumber-sumber RTP yang akan digunakan untuk sinkronisasi audio dan video. Pengkodean suara dilakukan dengan protokol-protokol G711 untuk read 64 KB per second dan delay 1/8 ms. G721, G723 atau G726 untuk read 16 hingga 40 kbps per second dengan delay 1/8 ms. G728 untuk read 16 kilobyte per second dengan delay 2,5 ms. G729 untuk read 8 kb per second dan delay 10 ms, atau G721.1 untuk read 5,3 atau 6,3 kbps per second dengan delay 30 ms. SIP, Session Initiation Protocol, diterbitkan sebagai standar oleh IETF atau RFC 3261 setelah adanya VoIP. SIP disiapkan sebagai protokol dalam suite IP untuk membentuk dan melakukan pengendalian atas sesi multimedia over IP. SIP merupakan protokol client server yang diangkut di atas TCP, bentuknya teks, seperti keluarga HTTP. Kompleksitas, perbedaan daripada H323 dan SIP. Subsuite, IEC mendefinisikan subsuite sebagai arsitektur terbuka dan terdistribusi yang memungkinkan jaringan mendukung layanan suara, data, dan multimedia dari perangkat pelanggan ke jaringan inti dan mendukung interworking jaringan yang dengan aplikasi yang dapat menyediakan kombinasi layanan suara, data, dan multimedia. Menurut Sun Microsystem, Subsuite merupakan suatu kumpulan dari produk-produk dan protokol-protokol yang memungkinkan peralatan apapun untuk mengakses telekomunikasi dan atau layanan-layanan internet melalui suatu jaringan IP. Ini perbedaan daripada subsuite dan subsuite konvensional. Bagian daripada telecommunication network, subsuite IP network. Komponen subsuite.
Ada Gateway Control GC, Signaling Gateway SG, Media Gateway MG, Feature Server FS, Media Server MS. GC adalah salah satu unit fungsional kunci dari SoftSuite. GC bertanggung jawab untuk menjembatani jaringan dengan karakteristik yang berbeda, termasuk PSTN, SS7, dan jaringan IP. GC memegang aturan proses panggilan, tetapi menggunakan Media Gateway atau MG dan Signaling Gateway atau SG untuk menjalankan tugasnya. Signaling Gateway atau SG merupakan suatu signaling agen yang menerima dan mengirim persinyalan pada jaringan IP. Karakteristik signaling atau karakteristik signaling gateway function atau SGF mengenkapsulasi dan transport protokol persinyalan PSTN. Contoh SS7 menggunakan SIGTRAN untuk MGCF atau SGF lainnya. Untuk jaringan mobile mengenkapsulasi dan transport protokol persinyalan PSTN atau PLMM. Contoh SS7 menggunakan SIGTRAN ke MGCF atau SGF lainnya. Satu SGF dapat melayani bermacam-macam MGCF. Dapat digunakan pada protokol yang meliputi SIGTRAN, SUA, dan M3UA over SCTP. MG berfungsi sebagai antarmuka dua jaringan yang berbeda protokol, seperti antara jaringan PSTN dengan jaringan IP dan sebaliknya. Di MG, panggilan dari jaringan PSTN diteruskan ke trun PSTN. Di sini suara dikompres dan dipaketkan menjadi paket voice dan dikirimkan voice paket ke jaringan IP. Jika panggilan berasal dari jaringan IP, MG akan membalikkan proses tadi. Beberapa media gateway yang sering digunakan. Tracking Gateway atau TG adalah media gateway yang menjalankan fungsi media bagi SoftSuite kelas 4, yaitu merutekan traffic dari jaringan PSTN atau PLMN. Access Gateway atau AG adalah media gateway yang menjalankan fungsi media bagi SoftSuite kelas 5 untuk menghubungkan SoftSuite dengan terminal pelanggan. CPA Access Gateway berfungsi mengkonversi format traffic paket IP ke atau dari format sesuai jenis terminal pelanggan dan sebaliknya. Media Server atau MS adalah elemen jaringan SoftSuite yang berfungsi mendukung aplikasi seperti messaging, audio, video, conferencing, announcement, music on hold, dan sebagainya. Feature Server atau FS adalah elemen jaringan SoftSuite yang berfungsi menyediakan fitur-fitur untuk layanan teleponi dan harus memiliki fasilitas Application Programming Interface atau API yang memungkinkan operator atau pihak pengembang layanan dapat mengembangkan sendiri fitur-fitur yang akan diberikan kepada pelanggan. Fungsi SoftSuite ada sebagai switching, kontrol interface pensinyalan. SoftSuite fungsi switching. SoftSuite berkemampuan untuk menyambungkan dan memutuskan hubungan sementara. SoftSuite mampu menghubungkan jaringan PSTN dengan jaringan IP dan juga melakukan pengaturan traffic yang berupa suara, data, dan video. Fungsi kontrol pada teknologi SoftSuite dilakukan oleh Media Gateway Control atau MGC, yakni mengarahkan voice over packet building block, memvalidasi user account, menyediakan service access, merutekan signaling message ke jaringan PSTN dan memanage availability jaringan. Pensinyalan yang dilakukan antar MGC menggunakan protokol MGCP, Megacom, H323, dan SIP untuk menjamin untuk kerja sistem yang optimal.
pensinyalan antara jaringan PSTN yang menggunakan SS7 dengan jaringan IP dilakukan oleh Signaling Gateway atau SG. Subswitch juga mampu melakukan translasi protokol sehingga dapat menjamin interoperability antara sistem pensinyalan yang berbeda-beda seperti SS7, MGCP, IP, SIP, H323, dan lain-lain. Subswitch mempunyai antarmuka yang disebut Application Programming Interface atau API yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan servis baru. Demikianlah hasil presentasi saya pada video kali ini. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi Anda dan kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.